Okay. The most important is that your friends can understand what you explain. Ya, lebih baik pakai bahasa Inggris, tapi kalau misalnya mau mix ya dicampur dengan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, ya lah bahasa. Ya. Yang terpenting adalah teman-teman antum paham dengan apa yang akan antum jelaskan. Ustaz. Ya, apa dong? Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan. Sebentar, Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa ditampilkan untuk slide-nya? Sebentar, Ustaz. Ya. Sebentar, Ustaz. Okay, take it easy. Relax. Sebentar, Ustaz. Ya, langsung mulai saja.
Sudah kelihatan, Ustaz? Oke, masih still in proses. Masih proses ya. Oke, yang lainnya sabar. Be patient, please. Masih belum muncul ya, Ustaz ya? Belum ya, Mas? Ya. Tapi kalau di laptopnya ini udah, Ustaz. Sudah. Iya, di laptopnya. Ini belum 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 lihat kita. Teman-teman juga belum ya? Belum belum lihat materinya ya? Belum. Nah, belum. Ya, Ustaz. ya, ya dicoba lagi lah. Ya, tenang aja, Mas Yasin. Kita tunggu. Nah, oke. Sudah kelihatan, Ustaz? Ya, ya, kelihatan. Ya, yang lain lihat ya. Nah, bisa terlihat. Ya, terlihat. Terlihat, Mas. Alhamdulillah. Ya. Oke, please go on. Ya, kita mulai ya. Barakallahu fikum. Apa tuh, Mas? Nanti ada tanya jawab ya. Tanya jawab nanti untuk teman-teman ya, for students, please listen carefully, try to understand well, and then if you have question, please give the question to the presenters. Ya, silakan
dengarkan dengan baik dan pahami. Apabila ada pertanyaan, ada hal yang kurang jelas, bisa ditulis ya, biar tidak lupa, ditulis. Kemudian di sesi tanya jawab ya, nanti bisa ditanyakan ke pematerinya ya, ke Mas Yasin dan kawan-kawan. Oke, tafadhol Mas Yasin. Dan nanti untuk yang bertanya ya, nanti ada poin khusus, ada poin khusus, ada poin khusus, ada nilai keaktifan ya. Nilai keaktifan. So don't worry. Ya, tafadhol barakallah. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kan saja? Ya, boleh masuki bahasa Indonesia, mix, apalagi kalau 100% in English, it's much better. Yang terpenting adalah teman-teman antum paham, ya, teman antum paham. Ya mix nggak apa-apa, mix, ya mix, try to mix ya. Oke, usahakan tidak ini ya, usahakan tidak 100% Indonesia ya. Ya, siap. Usahakan. Ya, apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajar Yasin Gunawan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah, In this opportunity, bagaimana Ustaz? in this chance, in this chance, in this chance, dalam kesempatan. Oh, Anda belum ini Ustaz. Bahasa Inggrisnya belum bisa Ustaz. Oh, ditirukan aja sedikit-sedikit. Ya. Let me introduce myself. Let me introduce myself to you. Let me. Ya, oke. Langsung lanjutkan aja. Betul. Eh, Oke, antum dan teman antum siapa itu? Imron Diperkenalkan. Ustaz. Ya, Imron and Didik ya. Ya. Oke, tugas antum apa? Tugasnya Didik apa nanti dalam presentasi ini? Imron apa? Ya. Nah, harapkan semuanya aktif diberi bagian ya, diberi bagian materi untuk menjelaskan. Jadi semuanya usahakan aktif. Ya. Antum bagian apa? Ya, materi apa? Ya. Nanti Didik apa? Imron apa? Tapi ini berlaku untuk semua grup ya. Usahakan semuanya aktif. Ya, apa tuh?
Halo? Naam Ustaz. Ya, tafadhol. Ya, Yasin. Ayo, Naam come on. Ustaz. Ya, we are waiting. My name is Fajar Yasin Gunawan, and I am here to talk about uh, simple present tense and present progressive. In the next few minutes, I will share with you some Ini important. siapa ini? Ini siapa ini? Ana Zat, Fajar Zat, Hah? Siapa? Fajar Zat. Fajar. Ini yang tadi dari pertama antum yang ngomong ya. Iya Zat. Nah itu bisa, ya kan? Itu bisa. Ya, oke lanjut. Bagus itu. Ya, try to speak English. Ya, yuk lanjut. Go on. I will share with you some important insight about. I have. I hope you find this presentation informative and this presentation informative. Nah, itu bisa antum kok. Ah, antum tawaduk sekali, Mas. Ya, lanjut. Uh, Oke, antum mau menjelaskan bagian apa? Terus Didik bagian apa? Imron apa? Gitu, guys. Antum mau bagian apa menjelaskan? Biar teman-teman lebih fokus ya. saya di sini saya tim satu bersama uh, Mas Didik dan Mas Imron. Ya. Antum mau menjelaskan apa? Saya ingin Terus menjelaskan tentang simple present tense. oke. Terus nanti Mas Didik menjelaskan bagian apa gitu. Terus Mas Imron bagian apa begitu ya biar semuanya aktif. Oke, antum menjelaskan simple present tense. Ya, apa tuh? Bilang ya sudah. Ya, apa tuh? Dengar. Kita dengar. Ya, lanjut aja. Ini ya Mas, ada nggak Zat? PowerPoint-nya Zat? PowerPoint-nya kita lihat. Ya, kita lihat dengan jelas. Oke, you explain. Untuk jelaskan when to use the simple present, kapan pemakaiannya, ya, kan? Contoh kalimatnya,
Ya, apa tuh? Ini tinggal dijelaskan aja. Insya Allah di sini saya akan bahas tentang eh, simple present, Ya, nah, yaitu kapan menggunakan simple present. Untuk menggunakan simple present itu dalam dua keadaan. Pertama, untuk menyatakan kebiasaan sehari-hari atau aktivitas yang biasa dilakukan. Dan yang kedua, untuk menyatakan fakta umum. Sebentar, Ustaz. Diana hilang ini, Ustaz. ya, ya. Oh, ya. Untuk menyatakan kebiasaan sehari-hari atau aktivitas yang biasa dilakukan, contohnya eh, and takes a shower every day. Itu. Dan yang kedua, untuk menyatakan fakta umum, Hmm. contohnya birds fly. Jadi kesimpulannya, in sum, the simple present tense is asked for event or situation that exist always, usually, or habitually in the past, present, and future. Simple present tense digunakan, kesimpulannya adalah simple present tense digunakan untuk kejadian atau situasi yang telah lalu, yang situasi yang selalu biasanya atau secara kebiasaan terjadi di masa lalu, sekarang, dan masa depan. How do form simple present? Lalu bagaimana cara membuat simple present? Sebentar, Zed. Take it easy. Stay relaxed. Yasin. Jika kalimatnya negatif, maka dimulai dengan subjek plus
Subjek plus do not. Untuk I, you, we, they, dan subjek jamak. Lalu kata kerja dasar. Contoh, I, you, we, they don't work. For he, ya, untuk subjek he, she, it, dan subjek tunggal, lalu kata kerja dasar. Contoh, he, she, it don't work. Yang kedua, jika kalimat negatif, kalimat jika kalimat itu kalimat tanya, to make a question, ya, maka mulai dengan do, ya, untuk I, you, we, they, lalu kata kerja dasar. Contoh, do I, atau do you, atau do we, atau do they work. Atau juga bisa dimulai dengan kata does untuk he, she, it, lalu kata kerja dasar. Contoh, eh, does he, atau does she, atau does it work. Kemudian yang berikutnya, kapan, when to ask the present progressive. Kapan menggunakan present progressive? Yang pertama, to ex to express an activity that is in progress. Untuk menanyakan aktivitas yang sedang berlangsung atau terjadi sekarang, right now. Yang kedua, the event is in progress at the time the speaker is saying the sentence. Kejadian sedang berlangsung saat pembicara mengucapkan kalimat. Dan yang ketiga, the event began in the past is in progress now and will probably continue into the future. Kejadian dimulai di masa lalu, sedang berlangsung sekarang, dan kemungkinan akan berlanjut ke masa depan. Jadi, present progressive itu untuk menyatakan kejadian di masa lalu sedang berlangsung dan kemungkinan akan berlanjut ke masa depan. Contohnya, I am reading my grammar book right now. Saya sedang membaca buku tata bahasa sekarang. Ya, mungkin sama dengan seperti fi'il mudhari. Kemudian cara membuat how to form present progressive.
Cara membuat present progresif itu ada 3. Yang pertama, yaitu kalimat pernyataan, kalimat negatif, statement negatif, question. Pernyataan, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Jika kalimat itu berupa pernyataan, maka cara membuatnya adalah eh, I eh itu kata apa sih? Kat- I plus N plus verb ing ya. Plus verb ing. I plus M N plus plus verb, verb verb plus ing. ya. Contoh, I'm working. Ya, jadinya I'm working. Oke. I'm working. Oke, lanjut. Kemudian subjek eh, he or she or it or singular objects plus is Singular plus itu maksudnya singular subjek ya. Subjek. single subject Subjek. Singular subjek. Bukan singular objek. subject plus is Plus verb. plus verb plus ing. Ya. Contoh, Indra is working. Okay. Indra is working. Okay, good. Ya. Lanjut, Mas. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan they or we or you or plural objects plus Subjek. Subjek. subject plural Ya. plural subjects plus are plus verb plus ing. Contoh example, they are working. Okay. They are working. Ya, lanjut.
Kemudian cara menggunakan present progressive yang berbentuk kalimat negatif. Pertama adalah dengan kalimat I plus am plus not plus verb plus ing. Contohnya, I am not working. Yang kedua, menggunakan he or she or it or singular ob- object plus is plus not plus verb plus ing. Contoh, she isn't working. Dan cara yang ketiga yaitu they or we or you or plural objects plus are plus not plus verb plus ing. Contoh, we are not working. Kemudian cara membentuk atau membuat present progressive berupa kalimat pertanyaan yaitu dengan am plus I plus verb plus ing. Contoh, am am I working? Contoh yang kedua, cara yang kedua yaitu dengan is plus he or she or it or singular objects plus verb plus ing ditambah kali tanda tanya. Contoh, is he working? Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu dengan are plus they plus or we or you or plural objects plus verb plus ing. Contoh, are they working?
Kemudian sini pembahasan adverbia frekuensi. Frekuensi adverbia. Frekuensi adverb is digunakan adverbia frekuensi digunakan untuk menyatakan seberapa sering kita melakukan sesuatu. Biasanya berada di tengah kalimat, tetapi usually often usually of ad- adverbia frekuensi digunakan untuk menyatakan beberapa sering kita melakukan sesuatu. Biasanya berada di tengah kalimat, tetapi usually, often, generally, sometimes juga bisa di awal atau di akhir kalimat. Dalam pernyataan, adverbia frekuensi biasanya langsung setelah subjek. Dalam kalimat negatif, kebanyakan adverbia frekuensi berada sebelum kata kerja negatif, kecuali always dan ever. Kemudian adverb yang negatif tidak digunakan bersama kata kerja negatif. Dan terakhir, ever tidak digunakan dalam kalimat pernyataan. Pembahasan berikutnya yaitu akhiran yang menggunakan kalimat s dan dalam present time. Present time. Yang pertama, a plural nouns ends in. Kata benda jamak berakhiran s. Jadi yang berakhiran s itu biasanya menunjukkan banyak. Kemudian final s is added to most verb of singular subjects. He, she, it, except for that and ins. Akhiran s ditambahkan pada sebagian besar kata kerja dengan subjek tunggal, kecuali kata yang berakhiran kemudian if a word ends in a consonant plus jika berakhiran
Jika kata berakhiran konsonan plus berakhiran Y, ubah akhiran Y tersebut menjadi I. Lalu tambahkan huruf S. Ya. Contoh, fly dirubah menjadi please. If a word ends in vowel plus Y, change the Y to I and add. Jika kata berakhiran vokal diakhiri dengan huruf Y, cukup tambahkan S. Contoh, pie ya berubah menjadi pies. Kemudian di sini bentuk kata tunggal kata kerja, bentuk tunggal kata kerja go, do, dan have tidak beraturan. Ditambahkan atau dirubah menjadi eh, go jadi jadi goose, do jadi does, have jadi has. Non action verbs kata kerja non aksi, non actions. Some verbs are not as in progressive tense. Beberapa kata kerja tidak digunakan dalam bentuk progresif, disebut non-action verbs. They express a situation that exists, not an action in progress. Menyatakan keadaan bukan aksi yang sedang berlangsung. Contoh, untuk bagian selanjutnya bagian Imran Zad. Nah, Masya Allah, Akhi Fajar atas kesimpulannya dan atas mm, penjelasannya sebelumnya. Ana di sini ingin mengambil alih untuk penjelasan selanjutnya yang di mana untuk ini Akhi, untuk sebelumnya Ana menyampaikan, let me introduce myself. My name is Imran Waila Kombe. I'm from in Aceh. Di sini kami dari kelompok 1. Yang pertama Akhi Didik sebagai sebagai yang membuat PPT ini, kemudian Akhi Fajar sebagai penyampaian pertama dan Ana untuk penyampaian selanjutnya. Untuk itu, untuk di slide ke-14 ini kami ingin menjelaskan tentang short answers to yes no question, yang dimana penjelasannya ini tentang pertanyaan question with dengan do atau dos, yang dimana kita ketahui bahwasanya sebelum dan dalam pertanyaan
dalam pertanyaan kata keterangan di mana kita ketahui berbentuk yes plus subjek plus do atau dos. Dan selanjutnya no plus subjek plus don atau dos. Untuk penjelasan panjang di mana kita bisa melihat rumusnya yes plus subjek plus verb plus object. Dan selanjutnya untuk ungkapan no plus subjek plus don atau dos plus verb atau object. Yang dimana kita ketahui untuk pertanyaan dengan B kita bisa melihat answer. Biasanya muncul Imron, nah Ustaz. Anak potong sebentar ya. Anak Nah, potong Ustaz. sebentar. Ya. Tolong dipersingkat saja. 5 menit lagi terus diganti dengan sesi tanya jawab. Oh, nah Ustaz. Ya, Oh, di sini Ana jelaskan secara singkat aja di mana dalam kutipan sebelumnya frekuensi adverse atau kata keterangan frekuensi yang dimana digunakan untuk menggambarkan seberapa sering kita melakukan sesuatu. Biasanya terletak di tengah kalimat dan memiliki posisi khusus, yakni pola umum dalam keterangan. Mana nih? Di bawah ya 14 hari. Di mana contohnya yang non-action verb, beberapa kata kerja tidak digunakan dalam bentuk progressive tense. Kata kerja yang disebut non-active verbs atau state verbs. Mereka digunakan keadaan bukan mereka mengungkapkan keadaan bukan tindakan yang sedang berlangsung. Contoh non-action verb hear, see, sound, believe, sing, understand, know, be, exist, on, have, was, belong, need, want, prefer, like, love, hate, forget, remember. Catatannya di mana kita ketahui ketika sing ketika sing berarti believe itu adalah non progressive. Ketika think mengungkapkan pikiran yang sedang dipikirkan seorang itu biasanya dalam bentuk progressive juga. Ketika have berarti on atau mengungkapkan kepemilikan itu tidak digunakan dalam bentuk progressive. Ketika have tidak berarti on, itu dapat digunakan dalam bentuk progressive juga. Coba Ari, bawahnya slide jauh, slide berapa ya? Slide ke 16 Ari coba. 16 17 lagi. Kok sama ya kayak tadi? Oh, antum nggak ngambil apanya? Yang panjang tadi sampai 25. Ini cuma 16 slide. Dikit. Oh, udahlah, dikit aja. Bab keduanya belum itu masuk. Makanya nggak ada dimasuk situ, Hari. Bab kedua, Hari. Itu kan cuma sampai 16. Tadi 25. Slide-nya sampai itu 25. yang belum di-download ini. Oh, belum download. Yalah. Makanya nggak ada di sini. Anak pun heran juga kok nggak ada di situ. Mungkin singkat aja Ustaz ya, untuk apa yang penjelasannya mungkin Anda bisa sampaikan secara rinci. Untuk penjelasannya di sini kami menyimpulkan bahwasanya the simple phase untuk selanjutnya dari ini karena belum masuk PPT-nya, Akhi Fajar belum mendownload. Di sini kami jelaskan untuk menyingkat waktu. The simple phase digunakan untuk berbicara tentang aktivitas atau situasi yang dimulai dan berakhir pada waktu tertentu di masa lalu. Contohnya, Mary walked downtown yesterday. Sebagian besar simple past verb dibentuk dengan menambahkan ed pada kata kerja.
Namun beberapa kata kerja memiliki bentuk fast, tidak peraturan irregular seperti add dan tag atau dibaca took. Cara membentuk simple past, kalimat positif, subjek, kalimat positif, contohnya subjek plus past form verb plus past form verb. Sebentar, 6 Ustaz. Afwan, Afwan. 6 Ustaz. Bron, Afwan, anak potong ya. Ini yang betul simple present atau simple past? Simple past Ustaz. Cara membentuk simple past. Rumusnya subjek plus Nah, past ini form verb. simple. Ya, coba dicek lagi nanti ya. Oh, 6 Ustaz. When to use the simple present atau simple past. Nanti coba dilihat lagi karena apa? Karena ini contoh yang antum tulis to express daily habits or usual activities. Example, and takes a shower every day. Nah, itu contohnya simple present ya, simple The worker present. as yesterday itu simple present Ustaz. The worker yesterday. Maksudnya kalau contohnya subjek kan Ustaz, subjek plus past form verb. Berarti kalau kata-katanya Ustaz, contohnya they worked yesterday Ustaz. Yang slide ke-16. Slide Nah, ke-16. oh ini enggak Ustaz, ada selanjutnya Ustaz. Tapi Ari Pajar belum download Ustaz. Oh ya, tapi kalau ini Oh, nah. yang slide ke-16 itu Nah, Ustaz. when to use the simple past. Simple past. Nah, Tapi Ustaz. di sini itu antum yang jelaskan itu penjelasan dari ini simple present tense nih. Di yang terakhir dulu. Nah, Ustaz. In sum, the simple present tense is used for events or situations. Nah, Ustaz. Itu kalau yang Anda nangkap itu di atas ini itu simple present. When to use the simple present. Pas. Pasnya diganti present. Nah, Ustaz. Ya. Oh, simple present berarti Ustaz ya. When to use the simple present. Nah, Ustaz. Yes. Selanjutnya untuk rumusnya Ustaz ya. Untuk rumusnya kalimat positif biasanya subject plus past form verb. Contohnya they worked yesterday. Untuk kalimat negatif biasanya subject plus did not did not plus past form verb. Contohnya we did not work yesterday. Untuk pertanyaan yang pertama did plus subject plus base form verb plus tanda tanya. Contoh, did you work yesterday? Jawaban singkat, yes, we did. No, we did not. Untuk the fast progressive digunakan untuk mengungkapkan aktivitas yang sedang berlangsung pada suatu waktu di masa lalu atau ketika tindakan lain sedang terjadi. Contohnya, when the phone rang, I was sleeping. The phone rang while I was sleeping. When, at the time, well, during that time. Cara membentuk fast progressive, kalimat positif, contohnya I, atau he, atau she, atau it, atau singular object. Ini Plus what? Ustaz? Ini yang di layar itu malah beda ini. Yang di layar. Enggak Ustaz. Enggak. Hari Pajar belum ngedownload lanjutannya Ustaz. Apa Ustaz ini gitu. Anda belum ada yang slide kerjanya Ustaz, cuma Anda belum di-download Ustaz. Untuk bab 2, ini kan bab 1 Ustaz. Ntar Ustaz. Atau mau tunggu Ustaz untuk ininya Ustaz. Ditampilkan di layar. Udah. Ini aja. 2 menit lagi aja. Setelah itu dicukupkan saja. Setelah itu diganti sesi tanya jawab saja. Gitu ya. Baik Ustaz. Nah. Barakah. Mungkin Anda sampai
klausa waktu aja Ustaz ya, sampai klausa waktu Nah, yang ke-8, apa tuh? penjelasan ke-8 Ustaz. Nah, untuk itu untuk kalimat negatifnya seperti biasa juga tapi ditambah was plus not plus verb ing plus ing, contohnya she was not working, atau bisa they tambah they, we, you, plural subject object plus were plus not plus verb ing. Contoh, we were not working. Untuk pertanyaan sama saja sebenarnya, untuk itu cuman ditambahi plus verb plus ing plus tanda tanya. Contohnya, was he working, atau atau menggunakan were plus they, atau we, atau you, atau plural subject. Contohnya, were they working. Untuk jawaban singkat kita bisa menjawabnya yes plus yes they, atau we tambah you were, atau no they, we, you were not, atau yes I, he, she, it was, atau no I, au he, au she, au it was not. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin untuk tanya jawab bisa langsung ditanyakan kepada kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kami juga baru belajar soalnya. Masya Allah. Apalagi anak yang Studying belum together. bisa Ustaz. Nah, belum terlalu bisa Belajar bersama. bahasa Inggris Ustaz. Nah, Khair oke, insyaallah. ya, Nah, Ustaz. semuanya belajar bersama, semuanya memahami, dan Anda yakin ya ini untuk pembelajaran kita semua, ya, bahwa kita semua dalam proses belajar, dan kita tekankan semuanya saja jangan takut ya untuk membuat kesalahan, karena dalam proses menuntut ilmu itu dibutuhkan proses ini. Salah, ya, salah. Ketika kita tahu salah, maka kita jadi tahu mana yang benar. Oh, ini salah, oh ini salah ya. Oh, yang benar gimana sih? Ya, jadi Nah, Ustaz. jangan sungkan-sungkan untuk tanya, cari referensi, ya. Baru kita batasi saja untuk penanya maksimal 3, ya, maksimal 3. Dan kita akan berikan nilai atau poin keaktifan bagi yang tanya. Apa dong? Kamu mau nanya, Ustaz? Oh iya, tafadhol Nurul Farah ya. Tafadhol. Ustaz. Tadi Ana lihat eh, ada contoh express general statement of fact dalam simple past yang mengatakan contohnya itu birds fly. Kan katanya kalau simple past itu ada ejaan ed di belakangnya ya, di belakang verbnya. Tapi dalam kata bird fly itu nggak ada sama sekali tanda simple past-nya. Gimana Mbak? Ulangin, please. Jadi Ana lihat ada dalam contoh express general statement of fact dalam simple past, ada contohnya dibikin birds fly kan Ustaz? Nah, tadi ahlinya menjelaskan kalau kita bikin simple past itu harus ada ejaan ed setelah verb ya. Atau menggunakan verb past tense. Past tense. Tapi dalam contoh itu birds fly itu sama sekali nggak ada tanda-tanda kalau itu tuh dilakukan pada waktu lalu, pernyataan di waktu lalu.
the birds fly gitu ya. Birds fly. Nah, Ustaz. The birds fly gitu tadi ya. Birds fly, gitu aja. The birds fly gitu ya. Ya, tadi ya. Ya. Hmm. Nah, silakan yang mau jawab. Kalau nggak ada, kalau nggak salah tadi di slide ini, slide ke 16 kayaknya. Coba Mas Kira Imron. Slide ke Anda 16. jelas ulang ya Ustaz ya. Kalau mungkin ada contoh lain, misalnya the Titanic sank in 1912. Di situ harusnya menggunakan, kalau itu bukan bentuk past tense, kita menggunakan verb one, sing ya. Tapi karena ini past tense, kita menggunakan verb two or verb three kan Ustaz? Jadi sang. Pakainya verb to kalau simple past ya. Pakainya verb to. Verb two ya Ustaz? Untuk yang positif ya, untuk yang positif kita pakainya verb to. Untuk yang negatif nanti kita pakai did not atau didn't, kemudian ketemu bentuk satu lagi ya. Kemudian untuk kalimat tanya nanti tinggal geser saja posisi did yang paling depan ya, paling depan tanpa not ya. Ya gitu Mbak Farah ya. Tadi kayaknya ada ini ya. Cuma ada yang perlu diluruskan tadi di slide-nya itu. Tadi sempat Anda singgung. Jadi seharusnya simple present. Simple present di situ nulisnya simple past. Nah, judulnya itu seharusnya di subtitle-nya itu simple present ya. Jadi itu yang salah bukan contohnya tapi titelnya ya atau subtitle-nya. Sebenarnya simple present ya. Jadi itu the birds fly, birds fly, the birds fly, birds fly. Bisa ditampilkan ini slide ke 16 Mas Imron, Mas Yasin. Slide ke 16. Biar Mbak Farah lihat ya. Bisa saja. Ya, coba slide ke 16 ya. Slide ke 16 itu yang ada kata the birds ya, the birds fly. Kelihatan Ustaz? Ini birds fly. Ini Mbak Farah lihat nggak Mbak Farah? Ustaz. Lihat ya. Nah, ini sudah diganti jadi simple present tuh ya. Oh. Nah, ini when to use the simple present ya, to express daily habits or usual activities. Example, and takes a shower every day. To express general statement or fact. Example, birds fly. Birds fly. Ini pembahasannya itu simple present bukan simple past. Nah, ini tadi di subtitle-nya itu simple past tadi sudah didarkan ya tadi ya Mas Imron ini ya. Ustaz. Sudah dibetulkan tadinya simple past sudah dikoreksi jadinya simple present. Salah ketiknya manusiawi. Itu Mbak Farah ya, birds fly itu udah betul birds fly. Yes, Ustaz. Gimana, ada yang bingung nggak? Ada yang bingung lagi? Enggak, Ustaz. Sudah. Udah ya? Ya, Ya. jadi untuk yang simple present ini untuk
pola kalimatnya subjek plus verb satu. Ya, itu pola. Ya. Pola dasarnya itu subjek plus verb satu. Ya. Subjek plus verb satu. Ya. Nanti untuk ya untuk penambahan s atau es ya pada kata kerja itu nanti ada ketentuan khusus, ada ketentuan khususnya yang tadi sudah dijelaskan ya. Oke, ya. Syukron atas pertanyaannya. Thank you so much for the question. Oke, thank you. Oke, for the next question untuk berikutnya apa tuh? Ada lagi selain Mbak Farah? Mbak Nabila, Abidah, Askia, Faza, Aini, Anazma, Atika, Berlian, Arisatun, Didik, dan Didik sudah, Didik yang presentasi. Eka, Firman, gimana Firman, ada pertanyaan? Far, Sapri, Najwa, Nurul, Opti, Sofi, Siti, Saidah, Utami, ada pertanyaan? Apa tuh? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Nanti tolong dibaca-baca lagi. Kemudian untuk presentasi berikutnya siapa? Grup kedua siapa? Grup kedua. Berarti sisa yang Ikhwan, Ustaz. Ya, Ikhwan ya. Sisanya yang Ikhwan berarti. Ikhwan 66. Ya. Ada Gifar dan kawan-kawan ya. Nah, Ustaz. Oke, ya. Untuk ini, untuk Ikhwan ya, grup kedua yang berikutnya. Untuk berikutnya, untuk PowerPoint-nya itu sebenarnya tidak perlu untuk PowerPoint-nya bisa lebih disederhanakan ya. Bisa di bisa lebih sederhana lagi ya. Bisa disederhanakan lagi untuk PowerPoint seperti ini yang disampaikan oleh grup pertama ya, bisa disederhanakan lagi ya. Tapi sudah Masya Allah ya, sudah Masya Allah, syukron jaza kumullah khairan wabarakatuh ya, Mas Yasin dan teman-teman. Tapi ini untuk PowerPoint-nya itu sebenarnya ya masih bisa disederhanakan lagi ya, masih bisa disederhanakan lagi. Jadi bisa ini ya, di lebih singkat lagi. Yang terpenting yang pertama ya, yang terpenting pertama adalah ketika kita ini secara umum ya, ketika mau presentasi itu hal utama yang harus kita lakukan adalah menguasai materi itu dulu ya. Menguasai, harus paham dulu karena kita akan memahamkan orang lain ya. Karena kita akan memahamkan orang lain maka kita paham itu yang pertama ya. Yang pertama kita harus paham dulu apa yang akan kita sampaikan ya. Kemudian yang kedua cara ya, cara kita menyampaikan ya, termasuk PowerPoint ini ya, bikin yang simpel saja tapi nanti dalam menjelaskan itu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya ya. Untuk PowerPoint-nya nggak usah banyak-banyak ya, yang penting audiennya itu paham ya. Jadi untuk yang berikutnya untuk Kifar dan kawan-kawan dan seterusnya yang akhwat juga seperti itu ya. Langkah pertama yang harus dilakukan langkah pertama yang harus dilakukan adalah benar-benar menguasai materi ya. Benar-benar menguasai materi. Maka
pastikan pembagian materinya ini ya, biar tidak terlalu berat ya, maka perlu dibagi materinya ya. Bagian ini siapa dibagi 3 gitu ya, dibagi, kemudian masing-masing bagian itu memahami materi ya, masing-masing anggota memahami bagiannya masing-masing tuh ya. Nah, kemudian untuk pembuatan PowerPoint-nya ya ini dibuat sesuai kebutuhan saja ya. Misal nih kebutuhannya Gifar dalam menjelaskan mungkin cukup simpel saja ya. Maka untuk pembuatan PowerPoint ini masing-masing anggota perlu memberikan ini rank-rankannya ya, tahu ya rank-rankannya ya, rank-rankannya ya, catatan ringannya kasihkan ke sekretarisnya atau yang mengetik gitu ya. Jadi biar tidak terlalu panjang lebar, biar lebih simple gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada ya kita cukupkan. Semoga Allah mudahkan kita semua. May Allah Amin. Allah. bless all of us, and inshallah we will meet again next week, inshallah, next meeting. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. wabarakatuh.